Fisika harus mampu menjawab tentang tantangan alam. Dari fenomena alam, kita akan bertanya, apa sih fenomena alamnya? Mengapa terjadi fenomena alam seperti itu? Dan bagaimana fenomena alam itu dapat dijelaskan oleh fisika? Nah, jawabannya itu adalah dengan menggunakan metode ilmiah, rekan-rekan. Ya, jadi berbagai macam fenomena alam yang ada di alam semesta ini, kalau hanya mengandalkan standar perasaan, ya, standar keingintahuan yang tidak terlalu besar, begitu ya. Nah, itu tidak akan cukup, rekan-rekan, kalau hanya mengandalkan menurut persepsi masing-masing orang, begitu. Maka selanjutnya fenomena alam ini ya harus digali tentang apa, mengapa, dan bagaimana itu dengan menggunakan metode ilmiah. Contoh nih rekan-rekan, saya punya beberapa kasus ya, ini yang menunjukkan tentang pola pikir ilmiah. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu tentang berbagai hal. Termasuk tidak hanya tentang bicara kondisi alam ya, rasa ingin tahu ini bisa digunakan juga dalam berbagai hal kehidupan. Rasa ingin tahu tentang pelajaran, rasa ingin tahu tentang dinamika sosial yang ada hari ini, tentang peristiwa-peristiwa politik. Ya tentu kita sebagai pembelajar harus juga memiliki rasa ingin tahu itu. Nah, contoh, ada masalah tentang jarak jangkau Bluetooth handphone. Nah, dalam manual book jenis HP tertentu disebutkan bahwa jarak jangkau Bluetooth HP itu bisa mencapai 15 meter katanya. Nah, tentu sebagai siswa yang kritis, sebagai siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia akan bertanya, pemikiran ilmiahnya akan bertanya, benarkah klaim jangkauan 15 meter itu apakah sebenarnya lebih jauh atau lebih dekat? Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jarak jangkau tersebut? Nah, ini jadi pertanyaan ilmuwan yang harus dicari solusinya. Jangan langsung percaya, tapi harus kritis, mengkritisi. Jangan-jangan itu hanya tulisan. Contoh rekan-rekan, pola pikir ilmiah yang kedua tentang bentuk parasut. Adanya fenomena alam nih. Fenomena alamnya adalah bentuk parasut. Seseorang mengamati parasut penerjun payung di TV. Ternyata ada perbedaan bentuk parasut untuk beberapa peristiwa. Mungkin parasut yang ini bentuknya seperti ini, parasut yang ini bentuknya seperti ini, tapi dalam peristiwa yang berbeda. Nah, itu ada rasa ingin tahu hal-hal kecil yang tidak dianggap besar oleh orang-orang berpikiran kecil gitu ya. Nah, oleh orang-orang yang berpikiran besar, hal kecil itu justru dianggap besar. Makanya dia bertanya, mengapa parasut yang digunakan dalam keadaan ini bentuknya seperti ini, mengapa parasut yang digunakan dalam keadaan yang lain bentuknya seperti yang lain. Nah, pemikiran ilmiahnya akan bertanya, bentuk parasut apa yang paling membuat penerjun paling lama di udara? Nah, ini salah satu pola pikir ilmiah rekan-rekan yang juga harus dipecahkan. Dan kita bisa memecahkan ini dengan menggunakan metode ilmiah tadi. Tentu dasarnya adalah rasa ingin tahu. Kaleng berisi air yang menggelinding. Nah, kaleng berisi air kemudian menggelinding begitu ya. Nah, mengamati kaleng yang sebagian terisi air lalu menggelinding secara tersendat-sendat. Nah, ini ada peristiwanya seperti itu, pemikiran ilmiahnya akan bertanya, berapa bagian kaleng harus terisi air supaya kaleng menggelinding paling lambat dan paling cepat. Jadi supaya kalengnya itu lebih cepat, itu airnya harus diisi berapa persen dari bagian kaleng itu. Supaya kalengnya menggelindingnya lebih lambat, itu airnya harus diisi berapa persen. Dari kita runut, metode ilmiah itu sebenarnya seperti apa? Yang pertama, ada tahap mengamati, membuat pertanyaan, mengumpulkan data, membuat hipotesis, menguji hipotesis, dan pada akhirnya mengambil kesimpulan. Inilah tahapan atau langkah-langkah metode ilmiah yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan satu problem yang berkaitan dengan fenomena yang ada di alam semesta. Kita amati, kita buat pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Rekan-rekan, nah ini yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah metode ilmiah. Dan jawabannya adalah jawaban ilmiah. Nah, kita berharap dengan pembelajaran di bab 1 ini, rekan-rekan, karakter yang dibangun dari belajar tentang metode ilmiah ini, kalian bisa objektif dalam menilai sesuatu. Tidak subjektif.
Kalau objektif itu penilaian berdasarkan data dan fakta, tapi kalau subjektif itu lebih kepada perasaan. Bapak harap juga kalian bisa teliti, cermat, ya, mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, munculnya budaya gemar membaca, jujur sebagai ilmuwan, tidak boleh memanipulasi data. Jadi orang-orang sains, orang-orang eksak, ya, siapapun, orang-orang sosial pun sama, mereka yang berpikir kritis, tentu mereka akan jujur, karena tidak boleh memanipulasi data. Data yang dimanipulasi akan melahirkan, ya, output atau kesimpulan produk yang tidak baik. Kemudian tekun, hati-hati dalam bekerja, memiliki tanggung jawab yang tinggi, terbuka terhadap masukan, saran, kritikan dari orang lain. Kritis ini artinya selalu, ya, mempertanyakan tentang sesuatu hal, tidak asal percaya, tidak diambil, tidak asal telan, tapi dia bertanya dulu, mengapa seperti ini, bagaimana, dan di mana, serta yang lain-lainnya. Kemudian kreatif, inovatif, dan yang terakhir adalah peduli terhadap lingkungan atau alam sekitar. Inilah karakter yang ingin coba kami bangun ketika kalian sudah belajar tentang sains, termasuk fisika di dalamnya. Marilah menjadi orang-orang yang setidaknya memiliki karakter-karakter seperti ini. Nah, sekarang rekan-rekan coba, ya, boleh diskusikan pemecahan masalahnya. Tadi saya sudah sampaikan tentang masalah-masalah yang ada ini. Ya, sekarang kalian boleh diskusikan kira-kira solusi pemecahan masalah untuk yang pertama itu apa, ya. Nah, kemudian buat juga atau lakukan percobaan bersama kelompok kalian, buat suatu penelitian ilmiah yang dimulai dari pengamatan, munculnya pertanyaan, adanya prosedur penelitian untuk menjawab pertanyaan, hasil dari prosedur penelitiannya seperti apa, dan kesimpulan dan saran. Mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi mereka-mereka yang inovatif, kreatif, dan tentu bersikap kritis serta terbuka terhadap saran dan masukan dari pihak lain. Salam sukses dan juara, salam inspirasi.